Gabut konten, gabut but inspiring. Oke guys, di sini saya mau mereview ya salah satu motor koleksi saya. Ini ada Vario 125 CBS tahun 2014. I can't wait for you to come my way. Ini pasarannya kalau di harga motor ini sekitar 11 juta ya. Dengan kondisi kayak gini tuh 11 juta ini. Sudah termasuk mulus, orsinil, dan di sini saya memiliki tema orsinil tapi cocok lah buat nongkrong anak-anak muda gitu ya. Segini sudah termasuk, dan biaya untuk mengaplikasikan motor ini dengan untuk jadi seperti ini tuh cukup murah gitu ya. Hanya mengganti beberapa part-part yang menonjol di motor ini sehingga terlihat lebih unik gitu ya. Yang pertama di sini saya coba bisa lihat di pelek. Ini pelek orsinil tapi saya kasih sedikit stripping ya. Stripping Vario 125 ini saya beli di Shopee hanya sekitar 35.000 ya ini. 35.000. Kemudian saya bisa lihat di handle rem. Ini handle rem saya kasih karet ya. Gunanya untuk agar empuk ini ya. Ketika ditekan itu empuk gitu. Ini saya beli di Shopee sekitar harga 5.000. Saya sudah mendapatkan aplikasi handle yang lumayan gitu. Orsinil tapi tetap menarik gitu ya. Daripada kita beli handle-nya langsung segini, mungkin akan menghabiskan biaya yang cukup besar. Tapi dengan segini, hanya dengan dimodif 5.000 saja sudah lumayan lah kalau menurut saya gitu. Kemudian saya spion saya ganti dengan spion karbon ya, Blue Moon ini juga murah. Ini hanya sekitar 35.000 ya. 35.000 saya sudah bisa mendapatkan spion karbon Blue Moon di Shopee. Nah ini referensinya saya kasih, ini tokonya kalau nggak salah ini adalah Pas Racing kalau nggak salah. Kalian bisa langsung saja dicek di searching Google. Pas Racing itu tokonya lumayan murah-murah. Ini saya beri 5.000, ini 35.000, ini 35.000 ya benar. Ini sama 35.000. Ini dengan segitu motor ini sudah lumayan lah terlihat cocok buat nongkrongnya. Nggak terlalu orsinil gitu kan, kalau anak muda harus sedikit ada sentuhan modifikasi gitu. Kemudian di sini saya juga merubah joknya dari orsinil ke jok natong ini ya. Gaya-gaya Thailand gitu ya. Ini jok natong juga termasuk murah ya. Kalau kalian teliti belinya di online sudah termasuk murah lah. Kita bisa lihat tampilannya masih orsinil, busanya masih orsinil, tapi saya rubah bungkusnya menjadi gaya-gaya motor Thailand, tapi lah tidak terlalu memaksakan gitu ya. Soalnya ini busanya saya tidak papas, hanya saya ganti kulit. Kemudian udah sih segitu saja. Saya nggak terlalu banyak merubah tampilan motor ini karena ini motor emang orsinilan. Kalau terlalu dirubah, dicat, emang lumayan lebar gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu lebar gitu ya. Soalnya ini orsinil, semuanya orsinil, saya pakai orsinil, tapi hanya saya merubah beberapa part yang agak mencolok agar tidak terlalu terlihat standar gitu ya. Kemudian saya juga ini lupa ini di lampu. Saya ini mengganti lampu senja dengan warna biru. Coba lihat di warna biru, sehingga kalau disepertikan seperti manusia ini matanya gitu, matanya menyala gitu ya. Bisa dilihat aja ini, lumayan lah segini juga. Kemudian ini saya hanya mengganti ya baut-baut yang kayak gini ya, diganti dengan yang lebih berwarna agar tidak terlalu terlihat polos ya. Tidak terlihat terlalu orsinil gitu ya. Kemudian rencana saya mau mengganti ini mungkin ya. Ini ya segini sudah lumayan lah, termasuk tidak terlalu orsinil gitu ya, cocok
saya buat inspirasi yang anak muda pingin terlihat lebih keren tapi tetap orsinil gitu ya. Ya mungkin hanya mengganti part-part tersebut dan tidak menghabiskan biaya yang terlalu banyak gitu ya. Hanya dengan mungkin sekitar 200.000 saja Anda sudah bisa mendapatkan tampilan seperti ini. Yang penting motor itu mesinnya harus mulus agar tidak mogok di jalan gitu ya. Mungkinlah segitu saja ya. Emang gak terlalu banyak bahan di motor ini. Emang judulnya juga simple tapi cocok buat nongkrong. Ya seperti ini gitu. Di mesin juga saya tidak terlalu banyak merubah, tetap orsinil agar kalau kita menjaga orsinil itu nilai jualnya itu terjaga. Kalau kita sudah merubah dengan racing itu kemungkinan di saat Anda butuh uang kemudian Anda jual itu harganya akan turun biasanya. Soalnya rata-rata pembeli itu di pasaran itu membutuhkan motor yang benar-benar orsinil. Kita bisa dengarlah suara mesinnya. Bisi penasaran ya pemirsa. Tuh. Mesinnya cukup halus ya. Emang ya belum diapa-apain ini motor. Kilometernya juga masih low. Sekitar 20.000 ini kilometernya. Kemudian yang harus diperhatikan dalam mengaplikasikan motor Vario 125 ini yang mungkin dari ban ya, jangan terlalu orsinil. Mungkin saya ini pakai ban IRC kalau FDR, kalau ini ban bulat gitu ya. Jadi terlihat motornya tuh terlihat agak gagah gitu. Bannya sedikit agak besar daripada ban standar gitu ya. Jadi sedikit ada sentuhan racing look gitu pemirsa. Gaya-gaya gimana ya? Gaya-gaya motor balap gitu ya. Saya juga terinspirasinya begitu kan, pakai ban yang bulat-bulat gitu ya. Oke, terus apa lagi ya? Kemudian ya di sini kalau Anda ingin memastikan motor injection terutama ya bagus atau enggak, bisa dicek terutama salah satunya ini nih. Kalau injection itu kalau normal sekali starter itu langsung burung gitu ya. Gitu. Nah, ini berarti normal. Kalau di starter itu kadang susah, berarti itu ada masalah di kelistrikan, di injectionnya. Saya juga itu kalau beli motor itu yang pertama diperiksa itu yang pertama. Kemudian kondisi mesin halus atau enggak, kemudian bodi. Nih bodi itu kalau Anda belinya lumayan masuk pasaran ya, Anda harus memilih bodi yang orsinil gitu ya, belum terkena cat. Jadi asli ini cat pabrik. Kalau cat lokal ya lama kelamaan ya pasti pudar gitu. Bisa dicek aja gitu ya. Pelek terutama harus diutamain yang orsinil gitu ya. Ya mungkin segitu saja lah saya yang bisa saya review di motor Vario ini. Semoga bisa bermanfaat buat pemirsa. Sampai ketemu kembali di channel selanjutnya. Kemungkinan saya akan mereview lagi motor-motor yang mungkin punya teman saya yang unik, yang bisa menginspirasi pemirsa gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.